Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang selalu memelihara kami. Bahkan Engkau yang mengenyangkan kami Tuhan. Karena itu selalu kami berkata siapa kami ini. Sehingga Kau begitu mengindahkan kami. Maka tibalah waktunya kami mau duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap taburan benih firman itu tidak jatuh di tempat yang sia-sia. Dan juga tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh kami terima, tumbuh dan berbuah serta menjadi berkat dalam kehidupan kami. Karena itu urapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Turunlah atas setiap kami juga. Agar kami mempunyai hati seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar di ibadah yang kedua ini? Amin. Saya percaya dan berharap kita lebih dahsyat ya, dan harus dahsyat, selalu dahsyat. Saya percaya tahu dan bahwa hari-hari ini tidak mudah untuk kebanyakan kita untuk kita lewati, tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata dalam setiap diri orang percaya. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya mau kasih judul khotbah saya, nikmati proses tanpa protes. Haleluya. Kayaknya kurang dengar, ada yang kurang dengar ini saudara ya. Sekali lagi saya ulangi, judul khotbah saya nikmati proses tanpa protes. Amin. Mungkin barangkali ada yang belum kenal dengan saya Pastor Daniel Tan. Sudah cukup lama kenal Tuhan, hampir 30 tahun lebih ya. Dan melayani sudah separuhnya, hampir 15 tahun. Saya aktif di pemerintahan, saudara, melayani maksudnya sebagai bin rohban Tentara Nasional Indonesia dan juga sebagai pembina rohani di Kejaksaan Diklat, Kejaksaan RI, dan juga pembina rohani di UNHAN, Universitas Pertahanan RI. Nah, jadi saudara memang jarang di mimbar gereja, tapi setiap 1 bulan 1 kali bolehlah jalan-jalan, kan begitu saudara ya. Jadi berkat buat banyak orang. Nah, Daniel Tan selalu identik dengan anak sampah. Apa itu anak sampah? Saya kira bukan lagi waktunya untuk saya bersaksi karena sudah cukup lama dan banyak sekali. Kalau saudara lihat di YouTube di mana banyak sekali. Mungkin berseliuran di TikTok apa segala macam. Ya Daniel Tan anak sampah, yang penting hari ini ada di hadapan saudara. Haleluya. Kalau saudara mau tahu lebih detail Anda cari saja di YouTube. Agar apa? Waktu saya bisa lebih banyak khotbah saudara. Amin. Saudara siap? Saudara ready nggak nih? Haleluya. Mau nikmati berkat firman Tuhan hari ini? Amin. Nikmati proses loh ya, jangan protes. Haleluya. Saya ambil ayatnya di dalam Ibrani, masih ayat yang sama. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Apa firmannya? Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perlu saya terangkan bahwa Allah berfirman itu di dalam Ulangan 28 ayat 6. Pernah berkata bahwa aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini yang dikutip oleh Yesus dikutip oleh Paulus dalam tulisan kitab Ibrani ini, bahwa Allah telah berfirman aku sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak akan membiarkan engkau. Apakah saudara percaya? Amin. Loh, mana nih kok lemes sekali saudara. Nah ini sebenarnya ada 2 hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, jangan jadi hamba uang. Tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Coba bilang sama saya, cukup. Bilang sama sebelah saudara lagi, cukup. Haleluya. Saudara tahu banyak orang yang tidak menghidupi rasa cukup. Akibatnya apa? Dia menjadi orang yang serakah. Betul? Serakah dan menghalalkan segala cara. Karena apa? Dia melihat bahwa harta yang diperoleh itu dengan mata. Jadi menjadi orang yang rakus. Tadi saya bagikan bahwa orang yang ingin kaya sama yang jadi kaya itu beda. Loh, orang yang ingin kaya sama jadi kaya itu beda Pak. Coba bilang jadi kaya. Bukan ingin kaya. Ya toh? Kalau ingin kaya tadi 1 Timotius 6 ayat 9 bilang apa? Dia akan jatuh ke berbagai-bagai masalah. Nah tuh. Tapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
Beda orang yang jadi kaya. Ishak jadi kaya di negeri Filistin. Kejadian 26 tadi ya. Saya sudah bagikan. Bagaimana dia kemudian tinggal di kemah bapaknya. Dia diberkati Tuhan. Di dalam kemah itu ada sumur bapaknya. Digali oleh orang Filistin. Enggak keluar air. Makanya ditutup sama orang Filistin. Takut kalau domba jatuh. Ishak masuk ke kemah itu. Dia gali itu sumur. Bukan cuman keluar air. Apa tadi Firman bilang? Airnya berbual-bual. Anda tahu membual-bual itu seperti apa? Luber saking banyaknya. Nggak bisa ditampung. Loh, pertanyaan saya kok bisa beda orang, beda hasil? Halo? Loh, kok bisa beda orang, beda hasil? Filistin gali nggak keluar air, Pak. Tapi Ishak gali keluar air. Waktu keluar air dia bercocok tanam di sana, dia beternak, dia diberkati, dia jadi kaya. Orang Filistin iri. Diusir dari lembah Gerar. Pindah lagi ke lembah yang kedua namanya Esek. Punya bapaknya ada kemah, ada sumur. Ditutup sama orang Filistin. Digali sama Ishak, membual-bual lagi air. Haleluya. Kok bisa? Sampai 3 kali terulang. Gerar, Esek, Sitna. 3 kali diulang yang sama. Waktu diusir, dia gak bilang, ini punya babe gue. Apa lu? Langkahin dulu. Kagak tante, enggak. Dia pergi, dia bawa istrinya, dia bawa para pekerjanya, pindah lagi ke lembah. Sampai lembah keempat, yang namanya lembah Rehobot. Sedikit kita tahu kata Rehobot, karena di sana Allah memberkati dan tidak diganggu lagi. Tapi saudara tahu waktu Ishak berada di tempat lembah Rehobot, Abimelek beserta seluruh punggawanya datang, bikin perjanjian sama Ishak. Dia bilang begini, hari ini buatlah perjanjian dengan kami. Karena kami melihat Allah memberkati engkau. Itu keren saudara. Nah jadi persoalannya kata cukup itu menjadi penting. Supaya kita tidak menjadi serakah. Saya tadi bilang, uang bukan segalanya. Walaupun segalanya butuh. Oke, kita bedah dikit ya. Bagi saya uang itu adalah akibat. Yang dihasilkan oleh sebuah sebab. Maka yang perlu dibangun itu adalah sebab untuk bisa menghasilkan uang. Itu lebih baik tuh. Itu lebih penting. Nah, dari mana? Saya kasih tahu ya. Waktu kita lahir, apakah tiba-tiba ada sejak $1 juta di situ? Enggak ada kan? Tuh. Enggak ada. Lahir telanjang. Dalam proses hidup sampai kita mati, kain kapan? Enggak telanjang sih, kain kapan? Dikapanin, baru dikubur. Tapi Anda lihat nggak tuh, selama hidup bisa menghasilkan uang, bisa punya rumah, punya deposito, punya uang di rekening banyak, punya mobil banyak. Halo, berarti yang hebat mana nih? Uang yang lebih hebat atau hidup yang hebat? Maka itu saudara, sebabnya itu adalah hidup. Mari kita buka tadi yang Kejadian 26 ayat 3 itu. Ayat 12 tadi. Atau ayat 3. Ayat 3 dulu. Ya. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan apa? Menyertai engkau dan memberkati engkau. Coba bilang sama saya ya. Menyertai engkau. Memberkati engkau. Sekali lagi engkau. Coba bilang sebelah saudara lagi, bilang engkau. Ada nggak ayatnya bilang menyertai pekerjaanmu, memberkati usahamu? Coba bilang sekali lagi, engkau. Engkau ini kan berarti merujuk pada pribadi dong. Betul ya saudara ya? Lalu Ishak dengar-dengaran akan ayat ini. Dia tinggal, maka tadi saya bilang ceritain. Dimanapun dia berada, dia diberkati oleh Tuhan. Jadi prinsip ini yang perlu kita tahu bahwa Allah tidak membiarkan kita. Allah tidak meninggalkan kita. Dan target Tuhan adalah kita. Haleluya. Haleluya, amin. Bukan penyelesaian masalah kita, bro. Berapa banyak orang yang penyelesaian masalahnya diselesaikan sama Tuhan, tapi orangnya masalah lagi. Halo? Tadi saya diberkati luar biasa nih. Ngobrol-ngobrol walaupun singkat dengan Bro Marco.
Dia bilang banyak orang yang menguasai firman, tapi firman tidak menguasai orangnya. Akibatnya apa? Jatuh bangun. Protes terus ketika nikmati proses, ketika alami proses. Padahal hidup ini berproses. Halo? Betul ya saudara ya? Nggak ada yang semua indah. Kalau semuanya enak, semuanya pencapaian kita dapat kita ukur dan kita bisa dapat gitu. Orang nggak butuh Tuhan, bos. Maka itu saya bilang, keadaan situasi sekarang itu baik. Kenapa saya bisa bilang baik? Karena kita yang bilang nggak baik, justru dalam keadaan yang tidak baik, kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Tadi pagi saya bilang, sampai di level atas menurut ukuran saya sudah cukup lah. Saya sudah pernah alami. Punya ajudan, mobil mewah, supir, karena masuk ke lingkungan pemerintahan. Menjadi staf deputi 5 kantor kepresidenan. Itu KSP dulu, jadi tahun 2015 itu saya ada di tim mereka. Menang, dibuat KSP. Waktu itu Pak LBP yang menjadi KSP-nya. Pertama. Lalu dibuatlah 5 deputi. Salah satu deputi 5 itu tim dari tim kami gitu. Lalu saya dipanggil, dibawa. Jadilah kantor staf kepresidenan. Makanya di KSP itu masih ada bangku yang saya beli, meja yang saya beli, AC yang saya beli. Saya diangkat jadi staf deputi 5. Nangani bencana alam, segala bencana lah begitu di Indonesia. Nah, waktu itu kampung saya kebetulan kebagian bencana alam Gunung Sinabung. Tahun 2000, mulai 2013, naik Pak Jokowi 2015, 2016 itu masih, 2017 itu masih. Jadi waktu relokasi percepatan pengungsi, saya ditunjuk oleh pemerintah menjadi ketua dan satgasnya di sana. Nah, sampai di level itu. Kemudian di usaha juga kita garment lagi bagus-bagusnya. Saya memproduksi perlengkapan bayi dan underwear. Salah satu terbesar. Kenapa saya bilang bisa begitu? Karena 2015 masuk 2016 awal harus ada yang namanya SNI. Orang yang ngurus SNI nomor 3 saya. Surabaya, Semarang, Bandung, saya yang dari Bandung. Yang Surabaya itu karena dia import. Atau yang mana saya lupa. Yang Semarang itu karena dia bikin barangnya bagus. Brandnya bagus. Nah salah satu dari Bandung saya. Karena saya bisa lihat di sana. Oh ternyata saya baru orang ketiga bikin SNI untuk pakaian bayi. Sudah bisa bayangkan. Nah sampai di level itu. Tapi saya mau bilang. Kalau banyak ada orang hari ini mau sukses. Mau kaya, mau terkenal. Nggak salah. Tapi cuman saya mau bilang begini. Nggak ada apa-apa di sana. Saya mau bilang nggak ada apa-apa. Justru di sana sepi. Lebih indah itu kalau kayak Komarko ini. Hiking ke gunung. Haleluya. Saudara, jadi saya mau bilang. Kalau kita nggak tahu prinsipnya. Akibatnya saudara kita nggak bisa nikmati juga. Maka itu saya bilang. Kalau kita tahu prinsipnya. Uang tuh bisa datang dengan sendirinya kok. Amin. Saya tadi saksikan ya. Saya ngedumam saja. Tuhan bisa berkati. Ngedumam tuh apa? Tahu ngedumam nggak sih? Muncul dalam hati aja. Ih kalau bisa Tuhan. Ya beginilah Tuhan. Itu ngedumam saja. Tuhan bisa kasih lebih. Maka itu saya bilang. Indah dalam proses Tuhan. Nikmati proses. Amin. Saya percaya semua ini muka-muka yang lagi diproses begitu ya saudara. Tapi saya berharap jangan jadi muka yang protes. Kan begitu saudara. Kalau saudara ada dalam prosesnya Tuhan, nikmati. Supaya engkau bisa melihat. Aku memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dan kekayaan yang tersembunyi. Yesaya 53 tadi ya. Yesaya 45 itu tadi. Saudara bisa tahu ayat 3 kalau Anda mau munculin. Harta benda yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi, itu tidak bisa diakses. Nggak bisa sembarangan orang akses, bos. Ini cuma orang-orang tertentu, Bapak. Maka kalau kita menjadi orang yang serakah, kita hanya melihat dengan mata, kita tidak melihat dengan hati. Kalau ngelihat sama hati itu berarti ada keikhlasan di sana. Ada kerelaan di sana. Ada sukacita tuh di sana. Nah ini yang orang nggak miliki. Ngotot yang dilihat. Saya bilang begini,
cara dapetin duit itu ada 3. Bisa ikutin saya bentar ya, saudara ya. Kalau kita cuma lihat dengan mata, itu sama levelnya dengan pengamen. Pengamen jalanan maksudnya. Lihat pengamen jalanan, mereka nggak butuh penampilannya, mereka nggak butuh alat musiknya, mereka juga nggak butuh nyanyinya apa, cuman kresek, gerjang. Dia cuma ngarapin bagaimana caranya dapat. Itu kalau ngelihat dengan mata tuh. Maka yang dia dapat duit nggak? Dapat. Tapi paling 500. Paling banter 2000 tuh. Halo? Betul ya? Kalau kita lihat dengan pikiran, ini butuh skill, butuh kemampuan, butuh yang namanya saingan gitu loh. Itu boleh. Saya ilustrasikan pengamen restoran. Mereka masih punya alat musik yang oke gitu. Lalu penyanyinya juga biasanya lebih dari 2 orang, bisa 3 orang. Lengkap musiknya. Dan biasanya duduknya itu di depan kasir. Ya, betul ya saudara. Jadi kalau ada kembalian bisa goceng, ceban, taruh sambil jalan. Itu melihat uang dengan pikiran. Ada kreativitas sedikit di situ. Tapi kalau melihat uang dengan hati, perhatikan. Saya 3-3-nya udah lihat nih. Saya udah uji coba, benar ternyata. Mereka biasanya ada di kafe yang agak mewah. Alat musik yang lengkap. Penyanyinya yang bagus, kadang-kadang undang penyanyi agak terkenal. Lalu mereka punya benda yang dilelang biasanya. Kalau beli lukisan ini dengan harga sekian, uangnya akan disumbangkan untuk bencana Palu. Jadi ada hal yang tertarik, orang tertarik, betul nggak saudara? Orang yang memberi itu kan berarti butuh keikhlasan tuh. Betul nggak saudara? Setuju ya? Kalau Anda lihat itu, nah itu biasanya nggak mungkin noceng, nggak mungkin goceng. Nggak mungkin juga ceban. Itu bisa 200.000. Saya kadang-kala waktu itu ngasih 500. Nih. Dan saya nggak ambil tuh cendera matanya. Dah pokoknya disumbang aja kan begitu. Dan saya tahu ini benar nih. Begitu kan. Nah jadi ada 3 hal. Pengamen jalanan maksud saya. Atau pengamen rumah makan. Atau pengamen kafe. Kan itu cara kita melihat duit itu seperti itu gitu loh maksud saya saudara. Ada caranya, ada tekniknya. Maka kalau kita mau mendapatkannya, berarti kita harus punya hati dong, betul nggak saudara? Kita pilih yang punya hati Pak ya. Berarti ada keikhlasan di sana. Ada kerelaan, ada tanggung jawab, ada moral di sana. Nah itu baru kita bisa diberkati oleh Tuhan. Nah kalau kita ngotot terus, berarti levelnya masih lihat dengan mata. Atau setidaknya kita ngelihatnya dengan pikiran. Jangan hanya cukup dengan pikiran saudara. Mari masuk lebih dalam. Supaya Anda nikmati yang jumlah gede gitu loh saudara. Halo, saya tadi bilang apa? Berkat orang benar itu nggak jauh. Amsal 10 ayat 6 bilang apa? Ada di atas kepala orang benar. Kalau ada di atas kepala orang benar kira-kira jauh apa enggak itu? Enggak. Dekat. Cuma masalahnya enggak belum jatuh ke dompet kan gitu saudara. Halo. Belum pindah ke rekening. Loh. Coba dimunculin deh ayatnya. Amsal 22 atau ayat berapa tuh ya? Berkat ada di atas kepala orang benar. Amsal 10. Amsal 10 6 atau? Nih. Berkat ada di mana? Coba tanya sebelah saudara. Kau orang benar dari itu. Loh iya toh? Kalau kita orang percaya. Kita percaya kita adalah orang yang benar. Jalannya lurus. Berkat enggak jauh. Ada di atas kepala. Kalau di atas kepala ini bisa diambil kok. Cuma kok susah banget mindainya ke rekening Pak Pendeta. Nah itu masalahnya saudara. Haleluya. Berarti ada prinsipnya di sana. Betul enggak saudara? Karena itu yang pertama, jangan takut, percaya saja. Katakan jangan takut, percaya saja. Yuk kita buka ayatnya Markus 5:36. Haleluya. Saya mulai masuk ya saudara ya. Saudara ikutin, saudara enjoy. Markus 5 ayat 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, apa? Nah, kalau Yesus ngomong begini, berarti ada sesuatu dong. Betul ya saudara? Mau tahu sesuatunya apa?
Yuk munculin ayat 21. Nggak apa-apa, kita ngalir saja saudara. Ayat 21, ini ceritanya ya. Saya bacain, nanti saya ceritain. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, berarti Yesus tidak di perahu lagi ya, sudah di tepi danau ya. Lihat, 22 terus sampai 24 nanti. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Coba bilang Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depannya. Lanjut 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, katanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lanjut 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan. Saya stop ceritanya. Jadi waktu Yesus berada di perahu, tiba-tiba sampai di tepi danau, datang seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yairus ini punya masalah. Padahal siapa tadi dia? Kepala rumah ibadat. Bilang sebelah saudara, pendeta aja punya masalah bos. Coba bilang itu, haleluya. Dia seorang kepala rumah ibadat, datang tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Berarti ini orang pun udah gak ada malunya nih. Gak gampang loh seorang pendeta suruh tersungkur depan orang banyak. Halo? Kalau itu kan Yesus. Loh, waktu itu Yesus cuman masih sebagai penginjil, bisa dikatakan begitu. Dia datang kunjungan ke situ, pengen menginjil, tiba-tiba Yairus yang pernah dengar tentang Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan bukan cuma tersungkur, dia bilang memohon dengan sangat. Berarti orang ini sudah meletakkan jabatannya, melakukan cara yang benar, lalu dia juga beriman dengan benar. Betul enggak saudara? Dia bilang datanglah atas anakku, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia sembuh. Berarti dia beriman dong. Sudah melakukan yang benar, kan gitu, beriman pula. Kira-kira apa yang terjadi saudara? Coba lihat ayat 34. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, Markus 5:34. Ayat yang ke-35, sorry. Ayat 35. Ini tentang cerita perempuan yang saya pendarahan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah, apa perlunya lagi engkau untuk menyusah-nyusahkan? Guru datang gitu loh maksudnya. Perjalanan masih jauh. Udah sampai di sini saja. Gak enak, sungkan. Perjalanan masih jauh. Anakmu udah mati Pak Pendeta. Ngerti gak? Ngerti ya saudara? Dicegat di tengah jalan. Maka itu tadi ayat 36 bilang. Yesus mendengar perkataan mereka. Dan tidak menghiraukan. Oh haleluya. Udah mati loh. Biasanya kalau udah mati itu udah selesai Pak. Tidak menghiraukan dan berkata kepada kepala rumah ibadat, ngomong sama Yairus, apa tadi ngomongnya? Jangan takut. Ayo bilang, jangan takut. Percaya saja. Sekali lagi, jangan takut. Percaya saja. Ini kataannya Yesus loh. Yesus bilang, jangan takut. Percaya saja. Apakah Yesus tidak tanggung jawab dengan omongannya? Sangat bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab. Yesus itu kalau ngomong, lihat ya, telaah. Pasti terbukti. Satu kali Yesus bilang apa? Imanmu sebiji sesawi, engkau berkata pada gunung ini pindah, akan pindah. Betul apa enggak? Saya tanya, ada nggak pernah gunung kejadian pindah? Ada. Satu negara itu yang diintimidasi oleh kepala negaranya, dia bilang, karena mereka minoritas, lalu tunjukkan nama saya. Kalau memang kamu orang Kristen dan punya iman, apa bukti imanmu? Mereka berdoa, Anda tahu nggak? Gunungnya pindah, haleluya. Lihat aja di Google, kalau nggak percaya omongan saya. Jadi semua itu terbukti. Lalu Yesus ngomong jangan takut hari ini sama saudara. Dan percaya saja. Apakah dia tidak tanggung jawab? Saya percaya Yesus pasti tanggung jawab. Cerita selanjutnya tinggal Anda lihat nanti di rumah. Anak itu sudah dikerumuni orang banyak karena sudah mati. Lalu Yesus bilang, keluar, duduk kalian di luar, biar saya yang masuk.
Begitu dia masuk, dia cuma bilang begini, talitakum. Haleluya. Biar yang 5 watt agak tersentak kan begitu, saudara. Seketika itu juga anak itu bangun. Tapi jangan lakukan nanti sama orang mati ya, saudara ya. Wah, ada mantranya nih, talitakum. Bukan. Saya juga nggak ngerti. Kita waktu di STT bedah, saya nggak ngerti bahasa apa. Tapi itu membuat anak itu bangkit dan dia hidup. Hari ini mungkin pesannya jangan takut, percaya saja. Bagi kita mungkin sederhana bahasa ini. Tapi kalau kita telah dengan iman, saya percaya engkau akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Dulu saya garmen Pak. Sampai 500 orang lebih yang kerja. Salah satu mungkin terbesar. Tapi setelah COVID jatuh, turun drop. Habis. Saya juga nggak tahu. Jadi kenapa saya berani berkata nikmati proses Tuhan. Karena itu yang saya alami. Sempat begitu besar jatuh. Dan hari ini puji Tuhan. Pabrik yang tadinya muat sampai 200 orang kerja. Sekarang jadi dapur MBG. Kan begitu saudara. Makan gizi gratis. Ada sisa tanah saya buat ruko. Lalu kita buat di situ jual peralatan apa segala macam. Dan semua bisa berjalan dengan baik. Tapi Anda tahu proses itu tidak mudah buat saya. Dulu orang kenal merek Meli, perlengkapan bayi, itu seluruh Indonesia wajib pakai. Kemudian sempat top. Waktu itu sempat diundang di berbagai stasiun televisi. Bahkan sudah dikontrak untuk bawa acara I'm Impossible bersama dengan Mary Riana. Ada COVID. Tiba-tiba tayangnya tidak boleh ada penonton. Karena PPKM. Tayang 2 kali lihat ratingnya jatuh, akhirnya ditutup, close, gagal kontrak. Lumayan lah dapat 25 juta saudara. Haleluya. Lalu apa lagi saudara? Sampai tiba-tiba di posisi yang banyak menghasilkan uang, semua di-cut. Tapi dulu saya mau bilang, saya susah sekali punya waktu dengan Tuhan. I'm serious. Tapi hari ini saya bersama istri saya sudah mulai pensiun, anak-anak sudah mulai jalan masing-masing. Kita tinggal di Bandung bareng gitu ngurusin MBG, walaupun gak ngerti ya ikut-ikut aja kan begitu saudara. Ada rumah makan ya buka, ada grosir ya buka begitu. Enjoy. Gak ada beban. Kenapa? Nikmati. Kalaulah saya pikirkan diri saya yang dulu, stres bu. Lalu saya bilang kenapa saya nggak ikut gelombang pemerintah sekarang. Sebenarnya saya punya akses dan sebagainya. Mungkin saya begitu. Tapi inilah proses. Karena di atas itu anginnya kenceng Bapak Ibu. Haleluya. Saya bilang karisma bisa mengantarmu sampai ke puncak karir. Tapi dibutuhkan karakter untuk membuat kamu tetap di sana. Betul enggak? Kalau kita enggak kuat, enggak siap, jatuhnya sakit bos. Haleluya. Amin. Ya, nah poin saya hari ini adalah bagaimana supaya kita enggak protes, kan begitu. Yang pertama kita mesti taat. Taat itu saya bagi ada 3. Taat yang pertama yaitu adalah setialah dengan Tuhan. Coba bilang sama saya, setia. Banyak orang hari-hari ini tidak setia. Itu yang tadi kita bahas bersama Komarko. Setia itu butuh konsistensi. Setia itu butuh disiplin. Setia itu butuh ketaatan. Nggak bisa setia, Tuhan buatlah supaya saya setia. Aduh saya tempeleng tuh kalau ada yang doa begitu tuh. Karena setia itu mesti diupayakan. Setia itu diusahakan. Nah hari ini kita belajar untuk setialah dengan Tuhan. Taatlah dengan Tuhan. Coba bilang sama saya, setia. Banyak orang setia karena beberapa hal. Banyak orang yang tidak setia itu karena beberapa hal. Yang pertama karena hobi. Waktu. Ya. Yang kedua ambisi. Terlalu memaksakan kehendak. Itu tadi saya bilang pengamen jalanan. Melihatnya dengan mata. Mobilnya bagus nih. Mesti ngasih nih. Ngotot gitu loh. Dan yang ketiga daya tarik dunia. Hati-hati. Saudara, daya tarik dunia ini begitu banyak mengecoh orang-orang hari ini. Termasuk anak-anak Tuhan.
Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita bukan mengejar yang fana, tapi kita mengejar yang kekal. Ingat sekali lagi, saudara, kita belajar firman, seberapa firman yang kita tahu, buatlah firman itu menguasai kita. Supaya itu yang kemudian menuntun kehidupan kita. Beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu itu kan Paskah ya. Paskah 40 hari Yesus, di mana pencurahan Roh Kudus. Luar biasa. Saya bilang, beri makan rohmu. Supaya roh itu yang kasih makan pada dagingmu. Jangan dibalik. Berapa banyak orang ngasih makan pada dagingnya. Sehingga rohnya menjadi padam. Galatia 5 itu bilang apa? Hiduplah di dalam roh. Maka itu saya bilang dimensi Allah yang tadi saya bilang. Harta benda yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi. Kita tidak lihat. Berkat berada di atas kepala, kita tidak lihat. Karena kita tidak ada dalam dimensi itu. Tapi kalau kita belajar ada dalam dimensi itu, saya percaya saudara. Apapun yang terjadi, saudara akan enjoy saja. Akan nikmati semua prosesnya. Baru yang kedua, saudara, selain yang setia, di dalam tulisan saya juga saya tulis di sini tentang setia pada firman. Amin. Saudara tahu kita hari-hari ini kita butuh firman? Halo? Yang bisa setuju dengan saya bisa katakan amin? Ya. Karena itu adalah panduan, tuntunan hidup. Tidak ada yang lebih mengasihkan bagi saya kalau saudara ajak saya cerita selain daripada cerita firman. Ayo, tadi malam saya cerita sama bukan orang percaya. Tapi saya ceritain tentang 4 yang sakit kusta di gerbang Samaria. Yang Tuhan pakai bisa menjadi pahlawan bagi orang-orang Israel. Saudara tahu nggak mereka ngalamin kelaparan. Kekeringan terjadi, kelaparan terjadi. Saking laparnya, kotoran burung merpati dimakan. Kotoran, haleluya. Kalau di situ jelas tulisannya tai. Loh ada firmannya baca. Mending kalau masih kotoran Pak, tahu nggak? Barter anak. Hari ini anak si A dimakan, dimasak, besok anak si B. Lalu satu perkara dibawa ke raja. Karena anak si B nggak mau dimasak. Raja marah, dia bilang, emang gak ada lagi apa nabi di negeri ini? Panglimanya cari, ada Elia tuh, orang Ibrani dia bilang. Begitu dicari, sampai di rumah Elia. Elia bilang sama pesuruh-pesuruh, cegat mereka tuh. Jangan dia datang dengan amarahnya, dia bilang. Bilang begini, besok harga-harga akan turun. Langsung panglimanya bilang, apa? Gak salah lu. Keadaan sesusah begini, kamu bilang besok harga-harga akan turun. Lalu Elia bilang lagi begini, ya udah, lu balik, lu besok ngeliat tapi nggak ngalamin. Sudah tahu, ketika mereka balik, ya udah mau nggak mau kan, namanya Nabi udah ngomong balik. Waktu mereka balik, perkataan Elia bergerak menyentuh 4 orang kusta yang duduk di pintu gerbang. Tiba-tiba 4 orang kusta bilang begini, bro. Ngapain kita duduk di sini? Bagusnya kita masuk aja ke perkemahan tentara Aram yang menguasai negeri itu gitu. Siapa tahu kita dapat makanan. Kalau kita nggak dapat makanan ya udahlah, toh kita bertahan di sini juga mati. Mulailah mereka jalan. Anda tahu nggak? Orang kusta umumnya kakinya diikat pakai rantai, ada loncengnya supaya tahu oh si kusta lewat gitu loh. Minggir gitu loh. Anda tahu mereka waktu gerak jalan menuju perkemahan Aram yang menguasai, yang menjajah negeri itu. Tuhan ubah lonceng itu menjadi derap kuda yang menakutkan. Ingat ya, firmannya bilang apa? Besok harga-harga apa? Turun. Sampailah mereka ke tempat perkemahan tentara Aram. Tentara Aram ketakutan. Mereka bilang, tuanku, kita tidak siap perang. Bangsa Israel telah menyewa tentara upahan. Kita tidak punya pilihan selain kabur. Kok bisa ada orang kabur, sambil kabur mati semua. Coba ada bayangin gak tuh? Saking takutnya itu berarti. Sampai 4 kusta tadi ditembak, di kemah. Aha. Dia bilang, kemana ini orang? Kenapa ini ada babi hong, babi goreng, pangsit segala macam. Mereka makan. Tiba-tiba dari salah seorang 4 ini bilang begini, gak baik kalau kita makan sendiri.
Ayo kita bawa kabar ini ke istana. Orang kusta interaksi sama orang orang biasa aja nggak boleh. Bisa-bisanya diterima di istana dan didengar lagi. Lalu raja bilang, panglima yang tadi nggak percaya tuh si panglima. Coba lu cek, bener nggak? Begitu dicek, benar tuanku. Tentara Aram sudah meninggalkan tendanya. Oke, kalau gitu lu buka tuh kemah, lu buka tuh gerbang. Supaya rakyat kita pergi ke perkemahan mereka, ambil barang-barang mereka. Waktu dia buka itu gerbang, dia mati keinjek-injek. Ingat Nabi bilang apa? Lu ngelihat, tapi lu gak nikmatin. Ayo lu pilih mana nih? Haleluya. Mending percaya aja deh. Halo, jangan takut. Loh kan barusan tadi dia bilang, jangan takut. Udah bilang sama sebelah mending percaya aja sis. Haleluya. Daripada lu jadi panglima ngelihat doang gak nikmatin. Saking orang laparnya diinjak dia. Mati gak nikmatin. Kenapa gak percaya? Sampai dia bilang sekalipun itu tingkap langit terbuka. Itu tidak mungkin terjadi dia bilang. Nabi digituin. Ya udah lu balik aja. Besok lihat tapi lu gak nikmatin. Ayo ayatnya di mana? Seru gak tuh ceritanya saudara? Baca ayatnya, haleluya. Makanya saya bilang, tidak ada yang lebih mengasihkan selain daripada cerita firman Tuhan. Saudara mau cerita apa saja ada saya bahan. Itu saya kalau masuk ke ruangan saya lagi nikmati baca, wah lupa waktu. Kalau istri gak ketok pintu ngasih makanan, kagak makan kali saya 3 hari juga. Nikmati banget, saya gak tahu. Itu sebabnya saudara, jangan takut, percaya saja. Mau setia pada firman-Nya, amin. Makananmu bukan oleh roti saja, kan ada itu, Matius 4 ayat 4, coba buka lihat. Tuhan tahu kebutuhan kita butuh roti. Tapi Tuhan juga bilang, bukan oleh roti saja. Tetapi Yesus menjawab ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja. Betul ya? Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Menariknya begini, manusia hidup bukan oleh roti saja. Jadi kalau bahasa sederhananya begini, lu hidup itu bukan untuk makan perut saja. Tapi ada yang lebih penting atau tidak kalah sama pentingnya dengan roti. Yaitu apa? Berarti makanan sama firman itu sama pentingnya. Anda nggak bisa cuma sekedar makan tapi Anda nggak baca firman gitu loh. Halo, itu kan pengertiannya nih. Kalau begitu Anda tahu bahwa firman itu penting apa enggak? Tepuk lagi sama saudara-saudara. Firman itu penting. Coba bilang begitu saudara, haleluya. Ya, ayo baca firman. Tadi gini ya, sama Komarko tuh poinnya apa sih? Jangan cuma lu kuasai firman, tapi biar firman kuasai hidupmu. Sehingga kita kalau dikuasai oleh firman, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tahu itu. Sebagai penyangkalnya kita tahu. Firman berkata demikian, firman berkata demikian. Bukankah Yesus dicobai 3 kali, betul? Kan dia di gunung, di Gideon tuh. Di bukit, bukan bukit Sion. 40 hari puasa, lapar gak? Iblis bawa dia ya. Kalau cerita itu enak tuh. Sayang sekali waktu kita terbatas. Supaya Anda tahu iblis itu punya peran. Ya, dia bawa itu Yesus. Lu kan anak Allah. Lu lihat gak itu batu? Orang lapar digituin loh. 40 hari gak makan nih. Lu ngomong sama batu itu jadi roti tuh. Dia bilang. Tapi Yesus jawab apa? Ada tertulis bahwa hidup bukan oleh roti saja, melainkan firman. Kan ini nih. Coba kita buka yuk ayatnya yuk. Kayaknya seru tuh. Kita buka gak apa-apa. Dengar firman lebih banyak, lebih bagus. Haleluya. Lukas pasal 4. Lukas 4 ayat 1 dan 13. Ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lanjut aja biar cepat. Sesudah iblis mengakhiri, ayat 2, 3 gitu. Ayat 2. Dan di situ tinggal 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah itu ia lapar.
Jadi secara manusia, secara daging, Yesus itu lapar. Di situ ia tinggal, ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Lanjut ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan oleh. Karena ada ayat tadi. Matius 4 ayat 4 itu tadi. Hidup bukan oleh roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Jadi Yesus pun menggunakan menyangkal iblis itu dengan firman. 3 kali lagi. Lalu iblis bawa lagi dia. Memperlihatkan, bayangkan kalau Anda baca seterusnya. Dalam sekejap, bukit itu diperlihatkan pemandangan yang indah luar biasa. Coba bilang sekejap. Jadi iblis punya kuasa mengubah dalam sekejap. Jadi kalau cuma Anda mencari kesenangan dunia, bagi iblis itu cuma sekejap. Tapi apakah itu target kita sebagai orang percaya? Wah, saya baca ayat ini, saya sangat diberkati. Dan dia berkata, kamu lihat itu. Sesungguhnya itu adalah milik saya, kata iblis. Gua akan berikan sama lu kalau lu nyembah sama gua, katanya. Waduh. Lalu Yesus bilang apa kalau saudara tahu ayat ini? Ada tertulis, apalagi saudara dia bilang. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada saja dialah engkau berbakti. Padahal dalam waktu sekejap. Ayo, siapa yang mau kaya? Sekejap nih. Di sekejap aja dikasih itu. Tapi Yesus bilang. Lalu iblis bawa lagi dia ketinggian. Ke bukit. Lalu dia bilang begini, jatuhkan dirimu. Tentang engkau mengenai engkau, malaikat akan diperintahkan untuk menadah engkau. Yesus bilang, firman Tuhan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 3 kali dicobai, 3-tiganya pakai firman. Lah kita kalau dicobai, pakai apa? Pakai alasan. Pakai tepu-tepu gitu. Halo. Jadi dari sini saya cuma bilang bahwa betapa pentingnya firman Tuhan. Pada mulanya lah firman. Firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah pada mulanya. Bilang pada mulanya. Jadi nggak ada pilihan lain sebelum firman. Yang ketiga yang terakhir saudara. Haleluya. Sampai juga yang terakhir. Kalau pendeta bilang terakhir tuh aroma pangsit udah mulai kelihatan. Aroma bakmi gitu saudara. Haleluya. Jadi nanti jangan ditraktir Pak, saya janji sama anak saya soalnya. Saya mesti ngomong dulu, haleluya. Suka diundang makan soalnya saudara kalau pembicara. Padahal saya janji sama anak saya mau makan siang hari ini, haleluya. Nah yang ketiga apa? Melakukan dengan iman. Nah ini bertindak dengan iman. Yairus tadi, bisa dia bilang begini kok, udah deh guru, sampai di sini aja ya. Mungkin kehendak Tuhan beda. Memanggil anak saya. Tapi dia enggak, dia percaya. Dia percaya bahwa jangan takut, percaya saja. Dia ikutin. Nah, ya, si Ishak juga punya alasan untuk membantah, menjawab, melawan. Tapi dia ikuti saja. Dia melangkah dengan imannya. Itu yang saya bilang tadi, nikmati proses. Tapi melangkah dengan iman. Jangan melangkah dengan keraguan-raguan. Haleluya. Harus percaya gitu loh saudara. Harus yakin bahwa Tuhan bukan berada di belakangmu jauh. Kan ada begitu saudara. Tenang Pak, saya di belakang Bapak. Tapi jauh 50 meter. Itu mah kejauhan. Haleluya. Tapi Tuhan bilang aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan tidak akan membiarkan engkau. Berarti orang yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan itu ada di sebelah. Halo? Ada amin? Maka itu seringkali kita bilang seperti Tuhan meninggalkan. Bukan Tuhan yang meninggalkan. Tapi kita yang seringkali meninggalkan. Saya pernah ilustrasikan tentang pintu otomatis tuh. Saya kalau ke bandara pintunya otomatis toh. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dari kejauhan kita pede aja. Oh itu pintunya tuh. Ya jalan aja begini. Di dalam pintu itu tidak ada tanda pintu loh sebenarnya. Itu kan cuma 2 kaca yang kena sensor terbuka. Begitu kan ya? Lalu nggak ada kalau itu masih mending tuh ada pegangannya. Ada pegangannya nggak? Bandara nih kita ngomong. Lalu tidak ada tulisan di situ bahwa tarik, dorong, ada apa enggak?
Tapi kita yakin kan kita ngelangkah, betul gak? Bayangkan kalau kita tiba-tiba nggak yakin 1 meter dari jarak pintu itu begini. Pintunya terbuka enggak? Kita diem nih. Terbuka? Enggak. Lalu karena kita nggak yakin pintu, kita balik badan. Lalu kita gerutu. Wah, kayaknya Tuhan nggak tolong saya nih. Tuh, yang jauh siapa? Pintunya mah dari tadi di sini. Hey. Sampai di sana ketemu sama Pak Pendeta. Udah Pak, balik Pak. Begitu noleh. Kok jauh amat gitu, saudara. Anda merasa bahwa Anda jauh gitu. Hey, engkau yang jatuhnya terlalu dalam. Padahal Tuhan bilang, gue di sini dari kemarin, woi. Haleluya. Maka itu saudara, jangan sampai protes. Karena Anda protes, Anda balik badan. Gue gak lihat kayaknya tanda Tuhan nih. Kayaknya Tuhan udah gak mau denger saya lagi nih. Mungkin dia gue banyak dosa kali. Gue ini kali, makin jauh. Padahal waktu Anda bergumul, Tuhan bilang tinggal 1 langkah lagi bro. Mau maju, pintunya terbuka? Terbuka, betul. Anda bisa lewat. Tapi karena Anda protes, prosesnya tidak selesai. Coba bilang sebelah saudara ini yang terakhir. Tinggal 1 meter lagi bos. Coba bilang begitu. Amin. Jangan takut. Percaya saja. Karena tinggal 1 meter lagi. Berbahagialah saudara yang mendengarkan kebenaran firman dan melakukannya. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari saya undang pemain musik. Sudah diberkati Tuhan, amin. Tadi pagi kami diberkati oleh satu pujian yang sekelibat muncul dalam pikiran saya. Saya berharap pujian itu juga akan memberkati kita. Pujian itu berkata, sekalipun gunung itu tidak pindah, tapi Tuhan tetap berkuasa. Amin. Sekalipun jawaban belum kamu lihat, tapi bukan berarti Tuhan tidak menolong. Sekalipun mungkin doamu di awang-awang, tapi bukan berarti Tuhan itu jauh. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Yes. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Ya. tak mengapa asal Kau di sampingku. Nikmati pujian ini. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri untuk menaikkan pujian ini. Tetap percaya. Yes, Lord. Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Thank you, Jesus. Iman yang aku pegang. Mari kita belajar pujian ini. Kita mau nyanyikan dari awal bersama-sama. Thank you, Jesus. Haleluya. Oh. Jiwaku bertanya, Haleluya, haleluya. apakah masih ada harapan
Yes Lord. Yes Lord. Sesat Engkau melihat setiap anak, hati mereka yang terbuka. imanku Inilah pengakuan iman kami. Tuhanku yang pegang kuasa. Engkau tidak terbatas Tuhan. Yes. Haleluya. Selalu Yes. 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 meski Yes. Haleluya. tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di Yes. sampingku. Amin. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Biarkan musik saja. Mari kita kembali renungkan setiap lirik dari pujian ini. Apakah kita punya alasan ketika masalah kita masih ada, lalu kita berkata bahwa Tuhan tidak menolong? Apakah kita masih punya alasan ketika kita tidak melihat sesuatu tanda yang kita harapkan, lalu kemudian kita undur dari Tuhan? Apakah kita masih punya alasan untuk berkata bahwa Tuhan tidak menolong saya? Hari ini kau dengar baik bahwa Dia berkata, jangan takut, percaya saja. Dan Dia telah buktikan bagaimana Dia menolong orang yang berharap kepada-Nya. Ia memberikan harta benda yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi. Harta yang terpendam dan kekayaan yang tersembunyi tidak dapat diakses oleh semua orang. Dan tidak dapat diketahui berapa jumlahnya. Dan yang tahu itu hanyalah Sang Pemilik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kalau engkau tahu dan dapat membuka akses itu, maka itu akan menjadi bagian kita. Tuhan telah siapkan setiap berkat-berkat yang besar bagi anak-anaknya yang percaya dan berharap kepadanya. Tapi seringkali ketika kita melewati proses, kita berprotes. Sehingga pintu itu tidak terbuka, berkat itu tidak tercurah. Hari ini penangkalnya, penahannya, mari kita dobrak bersama-sama. Dan itu adalah berkat kita. Itu adalah milik kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau melihat setiap persoalan masalah sidang jemaatmu yang hadapi. Saya tahu tidak mudah Tuhan. Tapi saya percaya ketika firman telah membukakan mata rohani kami, maka kami akan masuk pada dimensi itu dan kami melihat betapa kayanya Allah kami. Dan hari ini kami tahu satu kebenaran bahwa target Tuhan bukan penyelesaian masalah kami. Tapi targetmu adalah pribadi kami. Pribadi kami yang menghasilkan berkat-berkat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh sidang jemaatmu di WTC ini Tuhan. Apapun beban persoalan masalah hidup mereka, bukakan mata rohani mereka. Agar mereka bisa melihat perkara yang luar biasa. Terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu. Namun kau belum selesai Tuhan. Mari lanjutkan karya-Mu melalui Roh Kudus yang menyertai setiap perjalanan kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. In Jesus name. Haleluya. Haleluya. Walaupun gunung itu
tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Ibadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu memerdekakan hidup kami. Hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi siang hari ini. Diberkatilah hamba-Mu Tuhan Pak Daniel, yang menjadi saluran berkat buat kami di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan Tuhan pakai lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Tuhan berikan perlindungan atas hamba-Mu ini, bahkan juga keluarga besar, istri dan anak-anaknya. Pekerjaannya, bisnisnya, apapun yang dilakukan hamba-Mu, semua mendatangkan keberhasilan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami berikan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.